Tapi kalau dong bicara tentang ilmu makrifat yang khusus, yang sifatnya rahasia, itu dong yang bisa bicara akang. Dong akan diam, dong akan menutup diri di situ. Sedangkan kalau ada yang tanya dong, kadang dong juga saya bisa buka akang. Mungkin katong berpikir, kenapa bisa begitu? Karena begini, kalau ilmu ma'rifat yang sifatnya umum, yang masih ada kaitannya dengan hukum syariat, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada video kali ini, katong akan membahas tentang orang-orang yang sudah mencapai tingkat ma'rifat atau yang sudah tercerahkan atau yang sudah mencapai kesadaran murni. Orang-orang makrifat atau yang sudah mencapai tingkat kesadaran murni atau yang sudah tercerahkan, yang dong pun mata batin sangat tajam dalam memandang sesuatu yang bisa dilihat orang lain. Dalam lingkungan dong ini, dong senta lalu menampakkan diri macam orang-orang biasa begitu. Kalau orang yang baru belajar makrifat, mohon maaf, pada umumnya dong pun hati dan dong pun pikiran masih campur aduk. Artinya dong belum bisa menghilangkan sifat-sifat ria, sifat-sifat sombong, sifat-sifat bangga diri, sifat-sifat buruk yang lain yang bersifat duniawi. Orang-orang yang baru belajar makrifat, dong belum bisa meninggalkan atau melawan sifat-sifat ini. Itu karena kenapa? Karena memang orang yang masuk di tingkatan makrifat yang betul-betul yang sudah mencapai tingkat kesadaran murni, dong pun perjuangan secara lahir dan batin itu bukan sedikit. Bukan 1 hari 2 hari. Bukan. Bertahun-tahun malahan. Dong cari akang. Baru dong sempana mundur. Dong sempana putus asa begitu. Sekalipun tantangan, rintangan, dia pencobaan datang berganti-ganti menghadang dong pun perjalanan, dong tetap kuat, dong saya mundur dari dong pun perjalanan, karena dong tahu bahwa perjalanan menuju makrifat itu memang penuh tantangan, penuh ujian. Tidak seperti yang dibayangkan, seakan-akan
perjalanan orang ma'rifat itu mudah dan gampang, seng begitu. Dia pun perjalanan orang-orang ma'rifat pun perjalanan itu lebih berat daripada perjalanan orang-orang yang mencari dunia, mengejar dunia. Dan perjalanan lebih tinggi, lebih banyak dia pencobaan, dia pengujian bukan sedikit. Baru dia pengujian itu lahir batin. Secara jasmani dia pengujian itu luar biasa. Apalagi secara batin, secara kerohanian, itu lebih-lebih lagi. Dia pun tantangan, dia pun cobaan, dia pun ujian itu sangat berat begitu. Makanya orang-orang yang menuju di jalan ini, itu semua orang bisa berhasil. Bisa berhasil. Karena itu tadi yang beta bilang, dia pun cobaan, dia pun ujian, bukan main. Luar biasa. Jadi hanya orang-orang yang memang sudah dikhususkan atau yang sudah dipersiapkan, yang memang dipilih, yang bisa masuk di tingkatan ini atau di level ini. Karena dia pun tantangan, dia pun ujian, dia pun cobaan, wah luar biasa. Makanya kebanyakan orang mundur, saya mampu, saya bisa sanggup, nggak gitu. Kalau orang yang baru belajar, dong sifat-sifat dalam lingkungan itu masih bagus. Artinya dong tantangan senta lalu. Tapi makin mereka maju, mereka masuk di perjalanan ini untuk mencapai ma'rifat itu, semakin dia tantangan tuh semakin kuat. Semakin masuk di perjalanan ma'rifat ini, semakin dia tantangan itu semakin kuat, semakin hebat, semakin berat itu dia pun cobaan, ujian. Luar biasa. Jadi antara orang yang baru pemula, artinya yang baru mau belajar tentang makrifat, dengan orang yang berada di tingkatan makrifat yang mencapai, yaitu tingkatan yang sudah tercerahkan atau yang mencapai kesadaran murni, itu beda sekali. Orang-orang yang mencapai kesadaran murni atau yang sudah makrifat, dong kebanyakan diam. Dong berbicara tentang ilmu yang dong pahami kepada orang-orang yang mau mendengarkan dong pembicaraan, itu dong paling hati-hati. Kalau orang yang betul-betul mencapai makrifat, tidak sembarang mereka bicara tentang ilmu. Kalau dong bicara tentang ilmu yang biasa, yang umum, makrifat yang sifatnya syariat, itu dong bicara biasa saja, sama dengan orang-orang lain. Tapi kalau dong bicara tentang ilmu makrifat yang khusus, yang sifatnya rahasia, itu dong yang bisa bicara akan. Dong akan diam, dong akan menutup diri di situ. Sedangkan kalau ada yang tanya dong, kadang dong juga saya bisa buka akang. Mungkin katong berpikir, kenapa bisa begitu? Karena begini, kalau ilmu ma'rifat yang sifatnya umum, yang masih ada kaitannya dengan hukum syariat, atau yang bersifat jasmani,
yang zahir begitu. Itu dong bicara akang, sehingga ada masalah. Tapi kalau dong mau bicara tentang hal-hal yang bersifat kerohanian, yang dong bilang tingkatan ilmu kebatinan, itu dong pasti dong saya bisa buka akang. Karena dia mudarat itu lebih besar daripada dia pemanfaat. Ada baik kalau yang dengar dong perkataan atau dong ucapan itu, dong bisa paham akang, dong bisa mengerti akang, kedudukannya, arahnya, tujuan pembicaraan itu, dong bisa tahu. Tapi kalau seng, habis. Bisa jadi masalah, bisa menimbulkan fitnah. Bahkan dong yang menyampaikan itu bisa dikatakan sesat dan menyesatkan. Karena dari apa yang mereka sampaikan itu sulit untuk dipahami oleh orang awam. Karena kalau menurut pandangan saya secara pribadi, ilmu ma'rifat yang sifatnya rahasia itu bertingkat-tingkat, berlapis-lapis, bahkan dia pengertian makna daripada apa yang diucapkan. Makanya ilmu ini kadang disebut dengan istilah bagi yang sumendalam. Sering dong pakai bahasa itu. Kalau yang sumendalam, yang biasa memahami bahasa-bahasa yang kabur, yang dalam, dan kadang dong pakai bahasa-bahasa perumpamaan begitu, bahasa-bahasa kiasan. Nah, ini yang dong jaga. Nah, karena dalam bahasa kiasan yang dong pakai, orang-orang makrifat yang beta bilang tadi, itu dong saya bisa langsung kasih dia makna. Itu terserah bagi yang mendengar, dong bisa paham kaseng, dong bisa mengerti akan kaseng. Jadi kalau dong bisa paham, bagus, bisa bermanfaat bagi dia sendiri, keluarga, dan orang banyak. Tapi kalau dia paham, bahaya. Ini yang biasa muncul di masyarakat, bahwa ada anggapan ilmu tasawuf itu menyesatkan orang. Karena dari ucapan-ucapan yang disampaikan oleh orang-orang ahli tasawuf tadi, orang awam dong belum bisa paham kan. Begitu. Maka muncul fitnah, prasangka, anggapan fitnah kepada orang-orang ahli tasawuf. Begitu. Jadi orang-orang yang sudah mencapai tingkatan makrifat yang betul-betul makrifatullah, itu seperti yang beta bilang tadi, dong berbicara tentang ilmu, dong hati-hati, dong jaga dong ucapan, dong sikap, dong perbuatan, itu dong jaga. Kalau menurut beta pandangan tentang orang-orang yang sudah mencapai tingkatan makrifat, saya bisa sabarang begitu. Jadi barangkali katong akhiri dulu pembicaraan ini. Mudah-mudahan katong dikasih kesempatan, dikasih umur panjang, dikasih kesehatan, diberikan rezeki yang halal, dijauhkan dari segala mara bahaya, serta semoga katong berada di jalan yang diridhoinya. Demikian
Bila bermanfaat, disimpan. Dan bila tidak, lupakan. Karena kebenaran yang hakiki itu hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.